ada, gua nggak lihat guys. Sorry bang. Bang Saitama, sorry. Kita gas. Kita ratakan dia bang. Gua nggak lihat guys, sorry. Baik, mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min Oh Saitama boleh juga guys, maaf guys. Support terbaik, mantap sempurna ya. Mantap guys, temen gue nomor 4 mantap nih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Nomor 3 DC, nomor 1 rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi turun mobil nih calon-calon nih guys. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim AFK nomor 1, yaudah kita tinggal berdua nih. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum Kita tinggal berdua nih guys. wa innallaha ala nasrihim laqadir. Wa qala an-nabiy Gas lagi. sallallahu alaihi wasallam Kemana ke Rozok ya. Coba kita lihat Rozok. Apakah ada musuh di sana? Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Kan mobil gue guys, Wa idza fa'alu Pajero dzalika Pelangi nih. asmu dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Coba kita cek. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiy sallallahu karim wa nahnu 'ala dzalika Apakah ada musuh di sana? Amma ba'd. Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini Oke, skip. berkumpul Rozok kosong, school. ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridwan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga. bagian dari amal kebaikan kita yang cabut lagi guys, kita ke belakang ya. timbangan amal kebaikan kita. Wah, ada tuh mobil itu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan sekarat bang barisan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangkrik. Mari kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tenang ya kan. Aku tahu Bang Saitama kemarin guys. Awal dari hadis Bang Saitama. Mantap sih guys. Gila. Lu kasih like bang. Permainan lu luar biasa bang. Nomor 1 AFK malah nggak mati guys. Kira-kira adalah Rasulullah SAW bersabda, di mobil malah nggak mati, gue yang turun malah mati. Ini gak usah turun tadi. Ya bang Saitama. Ya. Wah jangkrik guys. Bang Saitama. Dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu berarti telah melindungi darah dan harta mereka kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Wah sorry banget Bang Saitama. Sorry banget. Tadi nge-heal bang. Baik atau buruk adalah ada orang lagi depan gue. Subhanahu wa ta'ala. Ini bentar guys, ada orang lagi guys. Gua nggak tahu nih. Baik Imam Bukhari maupun oleh Imam Muslim. Jadi, sorry Bang Saitama nomor 1 AFK nih Bang. Gua nggak tahu nih Bang. Orangnya kemana nih? Yang kemarin kita sudah mendedah sedikit, mengulik sedikit tentang masalah perang yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nomor 1 AFK guys. Karena gimana nih malah hidup dia. Hadisnya disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lumayan mungkin secara keseluruhannya diperintahkan memerangi manusia. Bentar ya bang, lagi nge-heal saya bang. Tiada Tuhan selain Allah dan seterusnya. Itu kan buat sebagian nomor orang adalah gua tinggal deh. Tinggalin alasan untuk mengatakan bahwa mobil yang ini aja guys. Buatin nanti kalau balik lagi di Zona ya. Dan menyebarkan ajaran Islam dengan cara kekerasan. Itu yang kemarin sudah kita bahas bahwa hal itu adalah guys, nasib hari-hari Solo Squad lagi ya. Karena dari sisi penamaannya saja Islam salama, selamat dan menunjukkan kedamaian dan keselamatan yang dibawa oleh ajaran agama ini. Dan di dalam sejarahnya kenapa terjadi peperangan? Jadi ini orang AFK atau bagaimana sih, atau ini masih blue zone Pak? Dia minta tolong guys. Saklek memberikan izin untuk berperang kepada orang-orang yang mereka dizolimi. Ketika berada di Mekah, mereka dizolimi, dihina, disiksa, bahkan dibunuh kaum muslimin. Ketika mereka hijrah keluar dari Mekah, banyak di antara mereka yang dikejar-kejar. Banyak di antara mereka yang memiliki kedudukan, yang memiliki harta, hendak berhijrah, ditahan harta itunya, dicopoti semua kedudukannya.
itu adalah perbuatan zolim. Makanya ketika pada akhirnya orang-orang musyrikin Mekah keluar hendak menyerang kaum muslimin yang waktu itu sudah bertempat tinggal di Madinah, turunlah izin untuk melakukan peperangan, diantaranya yang di awal sejarah itu adalah peperangan di Badar. Itu yang terjadi. Kemudian ketika kaum muslimin sudah mendapatkan kekuasaan di Jazirah Arab, pada saat Rasulullah SAW wafat, ada sebagian dari kaum muslimin yang tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban agama seperti zakat, seperti sholat, dan mereka mengingkari kewajiban-kewajiban itu karena mereka menganggap sudah wafatnya Rasulullah SAW, semua ajarannya sudah nggak valid, semua kewajibannya sudah lepas, gitu. Makanya mereka tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau membayarkan zakat. Nah, ini yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar yang menjadi khalifah pemimpin umat Islam sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Memang pernah dipertanyakan oleh Umar bin Khattab, tapi disebutkan berbagai macam alasannya. Nah, salah satunya sebenarnya adalah hadis ini, cuman hadis ini waktu itu belum sampai kepada mereka berdua gitu. Nah, akan tapi secara secara prakteknya mereka sudah melakukannya, dan itu merupakan suatu bimbingan Allah Subhanahu wa taala langsung kepada para khalifah kaum muslimin yang menjadi pemimpin kaum muslimin di Madinah sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, ini yang kemudian kita bahas sesudah kenyataan itu, bahwa ada kebolehan untuk berperang, bahwa ada hal-hal yang membuat manusia itu diperangi sesudah mereka bersyahadat. Sudah bersyahadat masih juga diperangi, ya karena mereka menafikan kewajiban untuk sholat dan untuk bayar zakat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kewajiban-kewajiban lainnya seperti puasa dan haji? Nah, ini pun kemudian oleh para ulama dinyatakan bahwa sebenarnya kewajiban yang ada di dalam rukun Islam itu adalah setara. Semuanya merupakan kewajiban, dan apabila terjadi kondisi tertentu, maka diperbolehkan pimpinan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang menafikan kewajiban-kewajiban yang tertera di dalam rukun Islam. Jadi termasuk di dalamnya itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. 5-5-nya tuh. Salah satu diantaranya itu dinafikan, nah itu akan bisa dijadikan alasan atau hujah atau dalil untuk melakukan penyerangan. Ini yang oleh para ulama disebutkan harus dengan, kalau sekarang bilang apa, S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Syarat dan ketentuannya apa? Nah, yang pertama adalah bahwa memang ada pemerintahan kaum muslimin yang memegang urusan-urusan dan mengurus urusan-urusan kaum muslimin. Ya, salah satu diantaranya bentuk kekhalifahan sebagaimana dilihat terjadi di zaman awal ketika Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Itu ada gitu pemerintahan kaum muslimin yang mengurus urusan-urusan kaum muslimin dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan pemakmuran dan penegakan hukum. Mereka bertanggung jawab. Jadi kalau ada yang mencuri, nah itu kan harus diteliti dulu. Siapa yang mencuri? Nah, kalau ketahuan siapa yang mencuri, ya mesti diketahui dulu. Kenapa mencuri? Itu. Sebab ada orang yang memang mencuri itu karena terdesak kebutuhan, ada yang mencuri karena keinginan, ada yang karena memang hobi, gitu. Itu berbeda-beda tuh ininya alasannya.
Bahkan ketika ada orang yang mengatakan karena terdesak kebutuhan juga itu sebenarnya bermacam-macam gitu. Apa benar-benar terdesak? Apa sebenarnya dia hanya mendesakkan diri gitu, hanya menempatkan diri dalam posisi yang membuatnya terdesak padahal tidak demikian seharusnya. Itu macam-macam. Makanya kalau ada orang atau sekelompok orang yang mengurus urusan kaum muslimin sebagaimana terjadi pada masa khalifah itu akan bisa ditelaah satu persatu, dituntaskan itu sampai alasannya. Kalau memang benar-benar terdesak itu ya biasanya yang akan disalahkan bukan dianya tetapi orang-orang yang di sekitarnya, tetangga-tetangganya. Kenapa tidak memberikan bantuan? Kenapa orang itu sampai terpaksa harus mencuri? Karena kan banyak hadis-hadisnya yang menyatakan bahwa yang namanya tetangga itu punya hak yang luar biasa besar. Kalau masak misalnya, kita harus diperintahkan untuk masak sesuatu yang berkuah itu disuruh banyakin kuahnya supaya bisa bagi tetangganya. Itu eh, dulu waktu Rasulullah SAW masih hidup, beliau banyak memberikan petua-petua tentang hak-haknya tetangga sampai para sahabat mengira bahwa kalau gitu tetangga ini bisa dapat ini dong, dapat warisan dari kita karena sedemikian besar hak-hak tetangga itu ya. Ya kemudian itu ditegaskan siapa-siapa aja yang berhak untuk dapat warisan itu udah ditegaskan di dalam surat An-Nisa segala macam itu ada. Jadi apa perkiraan-perkiraan atau perasaan-perasaan para sahabat itu bisa dihilangkan karena memang sudah ada penegasannya tentang siapa saja yang akan mendapatkan warisan. Tapi yang menjadi pokok adalah ketika tetangga memiliki hak-hak yang sedemikian besar, maka itu mesti diperhatikan. Makanya ketika ada ini dikaitkannya dengan iman, tidak beriman seseorang apabila dia tidur dengan perut kenyang sementara tetangganya kelaparan, itu dibawa-bawanya kepada iman. Makanya sesuatu hal yang sangat berbahaya sekali. Makanya ini dianggap sebagai sesuatu yang oleh para khalifah sesuatu hal yang besar. Pokoknya kalau itu sesuatu yang menyangkut masalah keimanan itu dianggapnya, dihitungnya sebagai sesuatu yang besar. Dan ketika kita kembali kepada permasalahan rukun-rukun Islam, ada orang yang tidak melakukan itu, makanya ketika perintah awalnya adalah diperangi, itu akan dikembalikan kepada hukum-hukum yang dibuat oleh yang ditafsirkan oleh para fuqaha kemudian ditetapkan sebagai rambu-rambu buat kita. Kayak ya Allah kan sudah menetapkan nih kayak gini nih melalui lisan Rasulullah SAW yang meninggalkan syahadat, sholat, zakat itu diperangi kan. Nah terus bagaimana dengan yang puasa dan haji? Nah itu ini juga oleh para ulama kemudian diambil lagi hukumnya, dikiaskan dari sholat dan zakat. Nah, kalau memang ada yang menafikan itu juga, nah itu juga akan diperangi dengan syarat dan kondisi. Misalnya, yang pertama yang tadi itu sudah ada yang mengurus urusannya, jadi pemerintahan Islamnya sudah ada. Yang kedua, yang melakukan ini adalah sekelompok orang yang memiliki kuasa gitu. Jadi bukan cuma 1-2 orang, sekelompok orang. Nah, itu harus diperangi itu. Ini udah gerombolan yang melakukan pemberontakan terhadap ajaran agama. Tapi kalau 1-2 orang, nah 1-2 orang ini bukannya diperangi, tapi ditangkap, diadili, kemudian biasanya kalau itu akan lihat tuh hakimnya dari mazhab apa. Di antara beberapa mazhab itu memang ada beberapa perbedaan pendapat yang misalnya ulama-ulama mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, jadi mazhab Hambali itu mengatakan kalau meninggalkan sholat, zakat, puasa, haji gitu kan dengan sengaja itu udah termasuk kafir. Itu makanya diperangi. Kalau dia orang seorang gitu kan, individu-individu, tangkap,
bunuh. Nah, tapi tidak demikian dengan ulama-ulama dari berbagai mazhab yang lain. Banyak di antara mereka menyatakan nggak perlu langsung dibunuh misalnya, atau tidak perlu dibunuh gitu misalnya. Ada had-had atau hukum-hukum lain yang bisa dikenakan kepada mereka itu. Jadi meskipun secara pemidanaannya berbeda-beda, akan tetapi semuanya sepakat bahwa ini adalah hal-hal yang menurut hadis ini adalah benar-benar hal-hal yang patut untuk diperangi. Nah, sebagaimana kemarin kita sudah bahas, ketika diperangi, nah, apakah itu harus langsung dibunuh orangnya, individunya, pelakunya, pengusungnya, atau tidak, gitu. Jadi ada bagian-bagian atau ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa untuk memeranginya tidak perlu dibunuh, tapi dengan cara yang lain gitu, asalkan perilakunya itu bisa dieliminir, bisa dihilangkan. Jadi yang tadinya nggak sholat terus jadi mau sholat, yang tadinya tidak mau bayar zakat meskipun dia sudah berkewajiban, pada akhirnya mau mengeluarkan zakatnya. Demikian juga dengan yang puasa dan haji gitu. Ketika pada masanya timbul kewajibannya, mereka melakukannya. Nah, itu yang kalau tidak melakukannya, nah itu perbuatan-perbuatan itu yang harus diperangi dan dibuat sedemikian rupa, apakah itu dengan hukuman ataukah dengan persuasi ataukah dengan pendidikan supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi ini permasalahan yang kalau kita melihat dengan kacamata yang bersih, yang akan kita lihat adalah bahwa ini adalah bentuk-bentuk dari kebijakan atau kebijaksanaan di dalam Islam dan menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, terutama yang jenisnya manusia ini gitu. Nah, ini yang kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang jernih gitu. Tapi kan pasti ada aja orang yang dengki, pasti ada aja orang yang penuh dengan rencana-rencana jahat yang berupaya untuk mendiskreditkan ajaran-ajaran Islam. Mereka potong-potong tuh. Kan gambaran yang tadi kan udah jelas tuh, betapa bahwa Islam itu memberikan keselamatan, memberikan jalan-jalan yang akan membawa kepada kesejahteraan, membawa kepada kenikmatan di akhirat, tapi dipotong-potong gitu. Jadi diambil gitu. Ini ada orang yang dibunuh misalnya, ini ada orang yang diperangi misalnya, tanpa memperlihatkan gambaran umumnya, gambaran yang lebih besarnya tentang mengapa orang tersebut diperangi, dengan dasar apa gitu kan. Alasan-alasannya apa gitu. Kemudian dasar-dasar apa yang menyebabkan kaum muslimin memeranginya, itu kan harusnya ada. Gitu kan. Yang seharusnya ada seperti itu. Kadang-kadang oleh orang-orang tertentu yang mendengki itu dipotong-potong, tidak diikutkan, tidak beritakan. Nah, itu kejadian di masa lalu seperti itu. Kejadian juga di masa sekarang seperti itu. Yang namanya hoax itu tuh sebenarnya itu kadang-kadang dia ngambilnya dari yang beritanya benar, tetapi tidak semuanya ditampilkan, atau dia menampilkan sesuatu yang sudah diedit-edit gitu. Tuh, yang berbahaya kan keterangan seperti itu. Ada hadisnya gini, wah siapa yang tidak mengucapkan syahadat diperangi gitu kan. Emang ada hadisnya? Ada hadisnya. Bagaimana yang kita bahas ini. Akan tetapi hadis tersebut kan memiliki penjelasan. Hadis tersebut kan juga memiliki kisah-kisah asbabul wurud, yang mengapa dia sampai keluar hadis seperti itu, kan pasti ada cerita-ceritanya tuh. Nah, itu nggak disampaikan. Orang cuma ditakut-takutin gitu. Kamu bakalan diperangi gitu. Lah tidak disebutkan
kapan seseorang itu akan diperangi? Ya kalau menurut para ulama ya kalau itu cuma seorang, 2 orang nggak bakalan diperangi. Diambil orangnya, dinasehati kalau bisa atau diadili dulu. Nah itu kan sesuatu yang memang apa, proseduralnya ada dan nilai-nilai, keislamannya ada dan kalau mau dilihat, secara global, bukan secara global, secara utuh. Nah, kalau dilihat secara utuh, itu akan membenarkan bahwa ajaran agama ini adalah ajaran agama yang benar, yang membawa kedamaian, membawa kesejahteraan. Oh, dibunuh orang nggak sesuai dengan HAM. Lah tidak sesuai dengan HAM itu hak asasi manusia itu dari sisi mana gitu kan. Kalau cuman dari sisi orang seorang itu enggak pas. Kenapa? Kan namanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu kan manusia secara keseluruhan, bukan cuma satu dua individu. Emangnya yang manusia dia doang? Nah yang lainnya bukan manusia gitu. Kalau ada orang misalnya membunuh secara tidak berhak gitu kan, udah merampok, dibunuh lagi orangnya itu kan. Nah ini kan kalau dikasih hak, kasih hukuman, dia dibalas dengan hukuman mati itu kan wajar. Kalau dilihat dari sisinya dia doang, dari pelaku pembunuhannya, loh kenapa saya dibunuh? Tidak sesuai dengan HAM dong. Lah kemarin kenapa ente ngebunuh? Nggak sesuai dengan HAM dong. Kan pertanyaannya kan seperti itu. Makanya mesti dilihatnya secara utuh. Gambarannya nggak bisa parsial. Nah, ini apa permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang kita diombang-ambingkan gitu, dicuci isi kepala kita oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seolah-olah ajaran Islam itu ajaran yang kejam. Nggak kejam, adil. Tuh, yang namanya ajaran Islam itu adil dan membawa kepada keselamatan. Nah, tapi buktinya ada orang yang dihukum mati misalnya. Lah yang dijaga keselamatannya bukan dia, yang dijaga keselamatannya adalah kaum muslimin secara keseluruhan. Lah dia satu, kaum musliminnya sekian miliar. Kan pantas dong seperti itu. Lah manusia juga seperti itu. Kenapa tuh Pak? Ada kanker. Di mana? Itu di tangannya. Terus kenapa dipotong? Lah kalau nggak dipotong itu nanti dia menyebar kemana-mana. Ya pantas dipotong gitu kan. Jadi ada apa amputasi-amputasi seperti itu tuh sesuatu yang wajar. Itu juga apa kalau dilihat secara keseluruhan ada tindakan penyelamatan sebetulnya terhadap keutuhan atau keberlangsungan jiwa seseorang itu hajar gitu. Melihatnya harusnya seperti itu. Gitu. Nah, yang lebih apa parah lagi itu orang nggak mau melihat gitu. Kenapa seseorang itu apa bukan kaum muslimin itu harus melakukannya seperti ini? Ya karena memang ini yang akan membawa kepada keselamatan. Orang-orang dulu waktu zaman ulama-ulama salaf, zamannya para sahabat itu menganggap hal-hal yang begini itu udah sangat besar. Orang-orang sekarang aja yang kebanyakan itu terlalu slow gitu.
Hey. Iya, mami itu. Kamu udah mami nasi. Mau makan nggak bu tadi bu? Lagi nggak nasi kali. Lagi ketemu juga lagi. Kok begitu tuh kalau Kendi, mana kendinya? Anaknya Rina bukan anak lagi nih, anak gede. Balita. Mama. Garis putih. Iya, prominent. Yang kecil itu. Itu anak rasa blueberry. Sama apa? Ngapain? Bude minta dong. Itu mulut masuk air kamu. Bude minta. Mana kerupuknya? Bude minta. Mana minta Bude? Mana minta? Malah ditunjukin di mulut. Minta. Yun. Minta. Yun, minta dong. Serius amat. Minta. Tapi bingung mau ngasih gimana. Ini Jai. Mama apa sih? Bang. Itu tanahnya beda dan di sini mendung, di sana terang banget. Ih, gue nonton yang tanah 3 warna itu enggak ada. Film anak daerah. Udah, kamu lanjut deh. Tuh, ayah dadah. Dadah. Ini lagi kerja. Udah tuh, ayahnya udah. Lagi ngunyah. Makan apa sih itu? Sampai begitu bener mulutnya. Minta Bude. Mana Bude minta? Mana? Giginya mana giginya? Coba giginya mana? Gigi Kinder Joy mana? Mana giginya? Kasih lihat ke ibu. Mana giginya, Dek? Mana Bude mau lihat aja. Mana giginya? Lagi manja. Duluan aja nih sih. Besti. Ya, lihat. Bestinya camping ya. Karena tidur kali doang kali ya. Lumayan. 2 jam. Dua jam bener-bener. Jangan tidur lagi dah. Ya, sampai bulan-bulan. Pas bulan-bulan tidur ya. Main dia bisa tidur, jam tidurnya. Bisa. Udah pasti tidur. Bangun jam 3. Bisa dia sholat dulu tidur. Ya bisa tidur. Ntar mau subuh dibangun.
Sini Mat, sini. Itu sekalian tuh, sini. Enggak ditempel lagi deh. Lagi. Aku bapak bawa itunya aja. Mau roti apa? Kata Bu Devi. Ini mau roti lagi. Enggak. Ini mau roti apa? Itu pengen kencing. Makasih lah Dona. Tapi ya Allah bilang bertantang gua numpang ditabrak gua sama dia. Kayaknya ikhlas banget kita. Mana sih? Oh di atas ya. Terus ingat